supaya kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, melainkan berjalan lurus mengarah kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini, tolonglah kami semuanya. Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengertian dan hikmat bijaksana untuk mencerna, memahami, dan juga melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh beribadah dengan berluasa kepada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Udah langsung di slide ya, Maria. Pada pagi hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 dan 6. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Baik, terima kasih untuk kerjasama kita boleh membaca firman Tuhan bersama-sama. Tema yang diberikan kepada saya dari bagian ini adalah hidup atau mati. Sepintas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar tema ini seperti sebuah slogan-slogan dalam tentara dalam peperangan ya, slogan oleh para tentara, begitu ya. Biasanya slogan ini para tentara kalau maju berperang, ketika mereka memutuskan menjadi seorang prajurit, memang hanya ada dua pilihannya. Maju berperang, kalau nggak mati, kalah, atau hidup dan menang. Hanya dua itu, nggak ada pilihan yang lain. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, slogan ini tidak hanya cocok untuk para tentara dalam peperangan, tapi ini juga sangat cocok bagi kita sebagai prajurit-prajurit Kristus. Slogan ini tidak baru muncul oleh para tentara ketika ada peperangan. Tapi slogan ini hidup atau mati sudah muncul ribuan tahun yang lalu dan pencetusnya adalah Tuhan. Tuhan ketika menempatkan manusia pertama di Taman Eden, maka inilah slogan yang manusia pertama itu harus ingat. Saya di Taman Eden ini mau hidup atau mati. Dan ada pilihan yang Tuhan buat pada waktu itu di sana. Menarik sekali kalau kita baca tadi teks pembacaan itu. Semua pohon yang di taman ini boleh kau makan. Tetapi buah pohon yang di tengah-tengah ini kamu gak boleh makan. Saya melihat ada dua unsur dalam pernyataan itu. Yang pertama-tama Allah memberikan kebebasan. Tetapi kemudian kebebasan itu mengikat. Maka Allah mengatakan, tapi ada pembatasan. Ada kebebasan dan ada pembatasan. Kalau yang bebas ini kau makan, kamu hidup. Tapi kalau yang di tengah-tengah taman ini kau makan, kau mati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, slogan hidup atau mati saya rasa kita sudah banyak kali dengar ya, dari pengkhotbah dan pendeta, slogan-slogan di mana saja. Tapi kali ini Tuhan mau menyapa kita sekali lagi, menegaskan ulang kepada kita sekali lagi, memperingati kita sekali lagi. Kita dalam kesempatan-kesempatan ada di dunia ini mau memilih yang mana?
mau hidup atau mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pernyataan yang ada di teks ini, saya melihat itu adalah kalimat-kalimat yang sangat menghibur, tetapi sekaligus kalimat-kalimat yang sangat menggetarkan. Menghiburnya di mana? Kalau kamu tidak memakan yang di tengah ini, kamu hidup. Kalau kamu makan buah yang di sini sekitarnya saja, kamu hidup. Oh, itu penghiburan. Mendorong saya untuk taat, mendorong saya untuk tekun, mendorong saya untuk setia. Tapi kalau kau makan, kau mati. Takut sekali dengan teks ini. Harusnya kita gentar dengan teks ini. Harusnya manusia pertama takut dengan dan gentar terhadap batasan yang diberikan Tuhan kepada mereka pada waktu itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghayati teks di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 dan seterusnya, sebenarnya menurut saya itu akan membuat kita belajar untuk lebih hati-hati, belajar untuk lebih waspada, untuk lebih berjaga-jaga ya atas setiap kesempatan-kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita di dunia ini. Karenanya melalui teks ini saya akan menyampaikan ada 2 rahasia ya untuk kita mendapatkan kehidupan. Ada 2 rahasia supaya kita tidak di dalam kematian. Yang pertama adalah, mari kita lihat di situ, kehidupan hanya mungkin kita peroleh dalam persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan hanya kita peroleh di dalam sebuah relasi, dalam sebuah hubungan, dalam sebuah persekutuan yang terkoneksi dengan Tuhan. Di luar itu engkau dan saya mati. Sebenarnya kalimat ini Bapak Ibu bukan kalimat kecaman bagi kita. Tapi ini menurut saya justru sebaliknya adalah kalimat kasih sayang bagi kita semuanya. Berada dalam relasi, berada dalam hubungan dengan Allah, berarti kita sedang mencari kehidupan. Ketika Tuhan memberikan peraturan kepada manusia pertama, semua ini boleh ya. Yang itu, yang ono tuh jangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam peraturan ini sebenarnya Allah sedang membangun sebuah sistem relasi. Ada banyak orang berkata, kenapa Tuhan tidak menciptakan sebuah pohon yang semuanya bisa dimakan? Kenapa mesti ada satu pohon di tengah yang gak boleh dimakan? Yang nantinya itu menjadi bumerang bagi manusia. Saudara, rahasia ini begitu dalam. Saya menemukan justru di dalam menempatkan satu pohon di tengah-tengah itu yang tidak boleh dimakan. Saya melihat bahwa Allah membangun sebuah sistem hubungan antara Dia dengan umatnya di dalam dan melalui sebuah peraturan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dari awal dimaknai dengan memberi sebuah aturan. Maka jelas ketaatan kepada peraturan itu membawa kehidupan. Ketidaktaatan dan pemberontakan kepada peraturan itu membawa kematian. Hanya 2 itu. Gak ada di tengah-tengah, gak ada antara. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru saya melihat dalam konteks ini Allah sedang memproklamasikan hubungannya dengan kita itu, dengan umatnya itu adalah melalui sebuah aturan. Maka mari kita menikmati hubungan kita dengan Allah, memaknai hubungan itu di dalam ketaatan kepada peraturannya Tuhan. Yang menjadi tanda bagi Adam dan Hawa sedang berrelasi dengan Tuhannya pada waktu itu adalah kelihatan di dalam ketaatannya melakukan peraturan itu. Nonsen kalau kita mengatakan kita punya relasi dengan Tuhan, tapi kita abai kepada peraturan. Maka sekali lagi saya pertegaskan kepada kita, yang menjadi tanda
bahwa Adam dan Hawa sedang membangun relasi, ada dalam relasi dengan Tuhan adalah ketika mereka ada di dalam koridor-koridor aturan-aturan yang Allah tempatkan di Taman Eden itu. Maka tidak heran ke depannya Bapak Ibu, Tuhan kemudian memberikan peraturan-peraturan hidup yang lebih detail kepada umatnya. Melalui Musa muncullah 10 hukum yang lebih detail. Kemudian Tuhan Yesus mengembangkannya di dalam perjanjian baru, hukum kasih dalam Matius 22. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peraturan hidup, hukum Taurat, segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus, hukum kasih dan lain sebagainya, itulah sebenarnya amanat agung yang sesungguhnya yang harus kita pegang, yang harus kita laksanakan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau hidup, maka jangan komplain kepada aturan Tuhan. Jangan menolak, jangan menutup diri untuk diatur oleh Tuhan. Karena peraturan itu adalah tanda bahwa kita sedang ada dalam hubungan dengan Tuhan. Peraturan yang dibuat Tuhan itu seringkali kita anggap sebagai siksaan, Bapak. Tapi sesungguhnya peraturan yang dibuat Tuhan itu adalah wujud kasih sayangnya, supaya dengan aturan itu, itulah yang menjaga kita, itulah yang merawat kita, itulah yang mengawali perjalanan kehidupan kita. Maka cintailah peraturan Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dengan mencari kehidupan kita, engkau dan saya sedang mencari Tuhan. Dan dengan menemukan Tuhan, berarti kita menemukan kehidupan. Siapa mau hidup, maka carilah Tuhan. Dengan menemukan Tuhan, kita menemukan kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sama saja dengan perintah Tuhan Yesus yang kemudian di dalam perjanjian baru, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya atau keadilannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat ini Allah menegur kita semua, memanggil kita semua untuk hidup dalam relasi, hidup dalam hubungan dengan Tuhan yang terwujud dalam ketaatan kita kepada peraturan-peraturannya. Sekali lagi, mari cintai ketetapan Tuhan, mari cintai aturan Tuhan, mari lakukan aturan Tuhan, maka pasti engkau dan saya hidup. Pertanyaan sederhana bagi kita Bapak Ibu, apakah ada di antara kita saat ini yang sedang tidak menjalin relasi dengan Tuhan, yang sedang hidup tidak di dalam hubungan dengan Tuhan? Hubungannya tidak baik, relasinya tidak baik. Apakah ada di antara kita yang sedang mengabaikan aturan Tuhan dalam hidupnya, sengaja melanggar atau memberontak atau lalai dalam melakukan peraturan Tuhan dalam kehidupan kita? Saat itu Alkitab memonis kita, memberi punishment kepada kita, engkau mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dalam dialog antara iblis dan Hawa. Dengan manipulatifnya, iblis berkata, Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, bukan? Hawa menjawab. Apa jawaban Hawa? Semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi ada satu pohon di tengah yang gak boleh kami makan. Kalau kami makan, nanti kami mati. Lalu iblis katakan, kamu tidak akan mati. Tetapi di dalam sebelumnya pasal 2, Tuhan tidak katakan nanti.
Ketika dia berkata kepada Adam, kau makan buah itu, kau pasti mati. Dari sisi tensnya, sekarang saat itu juga ketika kau makan, saat itu juga kau mati. Kemudian Hawa memperlambat tensnya. Kematian itu hanya bersifat future keakanan, memperlambat waktu kematian. Sedangkan Tuhan dengan terus katakan present tense, sekarang engkau, saat itu juga kau mati. Ini kalimat-kalimat manipulatif dari iblis yang membuat manusia tidak ceria dan akhirnya terjebak dalam perangkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti dan pasti berbeda kan? Sekarang dan nanti dari sisi tensinya berbeda, dari sisi keseriusannya berbeda. Maka iblis secara manipulatif dengan seluruh kelicikannya yang dikerahkan, ada tipu menipu, pembohongan di sana, maka Hawa terjebak. Benarlah bahwa iblis itu bapa segala penipu, bapa segala pembohong. Maka kalau ada di antara kita yang coba-coba hidup manipulatif, bohong, gak jujur, bapamu adalah iblis. Bertobat kita. Bertobat kita. Saya sudah sering sampaikan bahwa maksud mati di sini bicara tentang mati secara rohani. Perhatikan. Setelah Hawa makan buah, kemudian dibagi kepada suaminya, apakah mereka langsung mati? Enggak tuh. Mereka masih bisa mencangkul, mereka masih bisa berjalan, mereka masih bisa mengambil makanan, mereka masih bisa beraktivitas, masih bisa, masih mengembara nanti, bahkan beranak cucu kemudian, masih bisa. Apakah ketika engkau dan saya melanggar perintah Tuhan, langsung mati? Ya, secara fisik mungkin enggak. Tapi Alkitab bilang, saat itu juga di hadapan Tuhan engkau mati. Saya mati. Mati secara rohani. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau dan saya melanggar perintahnya, kita nggak langsung mati. Kita masih bisa pergi ke salon, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa plesiran ke sana sini, kita masih bisa melakukan banyak aktiviti. Tapi bagi Tuhan, engkau dan saya sudah mati. Maka ketika peristiwa itu terjadi, Tuhan datang ke taman itu. Adam, di mana engkau? Bukan Tuhan tidak tahu Adam di mana, bukan. Dalam kemuliaannya dia tahu. Apa jawaban mereka? Kami bersembunyi karena kami malu, kami mendapati diri kami telanjang. Oh, Tuhan bilang, siapa yang kasih tahu kalau kau telanjang? Kau sudah makan buah itu ya? Saudara, ungkapan ini, pertanyaan ini adalah ungkapan kesedihan Tuhan. Keluar dari hati yang terluka dari Tuhan. Karena ternyata manusia itu memilih untuk jalan di jalannya sendiri. Siapa yang kasih tahu? Dari mana kau tahu? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada diri kita masing-masing. Adakah di antara kita yang sedang mati saat ini secara rohani? Engkau abai kepada peraturannya. Engkau tidak hidup dalam relasi dengan dia. Karena relasi dengan peraturan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua adalah supaya kita, rahasia kedua kehidupan yang akan kita nikmati adalah kehidupan hanya mungkin kita peroleh dalam pengenalan diri dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu sudah baca Kejadian 1 bukan? Kejadian 2. Dalam proses penciptaan, pernah nggak kita berpikir, kenapa manusia bukan dicipta sebagai ciptaan yang pertama? Seringkali dalam konsep kita, kalau urutan yang pertama itu ditamakan. Maka kalau misalkan Cynthia atau Sanjo, hari pertama maunya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat merasa dia sudah nggak diprioritaskan gitu ya. Itu dalam mindset
kita secara manusia. Seringkali nama yang pertama kita pikir, oh itu yang paling utama dari sisi angka. Tapi kenapa dari sisi angka manusia bukan dicipta yang pertama, tapi justru harian keberapa? Keenam. Kenapa? Bukankah manusia adalah sentral dari penciptaan Tuhan? Kira-kira kenapa? Saya menemukan jawabannya. Justru di sanalah letak kasih sayang Tuhan yang begitu besar kepada manusia. Sebelum dia dicipta, dia siapkan dulu sarana prasarana kehidupan bagi manusia itu secara materi, secara fisik, tapi juga secara rohani. Wah, amazing kasih Tuhan bagi engkau dan saya sejak pertama. Seorang ahli dogmatika, J.C. Berkowen, mengatakan begini: manusia dapat memahami dirinya secara benar hanya jika ditaruh dan dipelajari di bawah terang firman Tuhan. Engkau dan saya hanya bisa memahami dirimu dengan benar kalau hidup kita taruh, kita letakkan, kita pelajari di bawah sorotan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu mari letakkan hidupmu, mari buka hidup kita seluas-luasnya untuk disoroti firman Tuhan. Supaya engkau dan saya tahu siapa diri kita sesungguhnya. Kita ini kalau kita baca dalam penciptaan manusia, diambil dari debu tanah, lalu dibuat menjadi patung tanah, lalu kemudian dihembuskan nafas kehidupan atau nefesi haya ke hidup manusia. Dalam proses penciptaan manusia ada dua unsur yang saya lihat di sana. Yang pertama, manusia dicipta dan dibentuk dari tanah. Maka di sana Allah sedang menegaskan bahwa Allah lah sang pencunan, sang pembentuk manusia dari tanah. Berarti manusia itu erat sekali kaitannya dengan tanah. Diambil dari tanah dan akan kembali ke tanah. Maka kalau Bapak Ibu injak jalan dan tanah tadi, ingatlah tiap saat, aku dari debu tanah ini. Aku akan kembali ke tanah ini loh. Ingatlah, itu diri kita. Betapa fananya, betapa singkatnya, betapa tidak berartinya. Aku dari debu tanah. So, ngapain saya sombong? So, ngapain saya menyanyiakan banyak kesempatan hidup? Aku dari debu tanah, patung tanah, dan akan kembali ke tanah. Setiap saat kita akan berurusan dan berkaitan dengan tanah. Ingatlah hidup kita ketika melihat tanah. Unsur yang kedua, dari debu tanah, lalu Allah menghembuskan nafasnya. Nefesi haya ke hidup manusia. Apa maksudnya? Unsur yang kedua yang saya lihat di sini adalah ingin melukiskan bahwa Allah yang menciptakan kita itu adalah Allah yang hidup. Karena Ia Allah yang hidup, maka Ia mampu dan berkuasa memberikan kehidupan kepada manusia. Tanpa Allah memberikan kehidupan kepada kita, semua makhluk termasuk engkau dan saya mati. Ingat firman Tuhan. Maka dalam terang firman Tuhan ini kita paham, hidup ini berasal dari Allah. Hidup ini milik Allah. Nafas ini milik Allah. Lalu, bagaimana dengan nafas ini? Lalu, bagaimana dengan pemberian ini? Ketika engkau memutuskan hubungan dengan sang pemilik hidup, sang sumber hidup, sang sumber nafas, engkau sedang memutus dirimu dengan kehidupan itu sendiri. Mari not kalimat ini. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari
Nafas hidup yang diberikan Tuhan kepada kita punya tujuan jelas, supaya kita hidup di dalam mandatnya Tuhan, perintahnya Tuhan, firman-Nya Tuhan. Pada saatnya, karena engkau dari debu tanah akan kembali ke tanah. Hidup fana, saat engkau dipanggil, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang setiap hembusan nafas yang diizinkan Tuhan kita pakai. Kita telah pakai untuk apa di dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sekali lagi manfaatkan nafas hidup itu dengan baik. Masih dalam pendapat ahli dogmatika tadi, Gizi Berkower itu dia katakan, hakikat pengenalan diri manusia tidak bisa dilepaskan dari pengenalan akan kasih Allah dan firman-Nya itu sendiri. Gini Bapak Ibu, engkau dan saya akan mengenali diri kita dengan baik. Dan pengenalan ini tidak mungkin dilepaskan, bisa terpisah sendiri dari pengenalan kita akan Allah. Pengenalan kita akan kasih Allah. Dengan kata lain begini, engkau dan saya barulah bisa mengenali diri kita, mengenali kemauan kita, mengenali tujuan kita, mengenali perbuatan kita secara benar hanya jika engkau dan saya mengenali Allah yang Maha Kasih. Dan memang itulah awal Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi manusia pertama. Disiapkan dulu ya sarana kehidupan bagi engkau dan saya. Baru engkau dan saya dicipta, baru Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Tapi faktanya Adam dan Hawa gagal memahami kasih Allah yang terlalu besar bagi mereka. Alih-alih mensyukuri sarana prasarana yang Tuhan cipta bagi mereka, sekarang Adam dan Hawa lebih percaya isu yang dihembuskan oleh iblis. Apa isunya? Isunya adalah sebenarnya kau gak mati Hawa. Cuma kalau kau makan, kau jadi sama dengan Allah. Tuhan tuh takut tersaingi oleh kamu. Itu isunya. Maka saya bilang, alih-alih mensyukuri sarana prasarana yang ada di Taman Eden, manusia pertama malah mencurigai Tuhan sebagai Tuhan yang tidak siap disaingi oleh manusia. Kalau makan buah itu akan menjadi sama seperti aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tidak ada alasan bagi manusia pertama untuk tidak bersyukur atas kasih Allah yang besar, sarana prasarana jasmani dan rohani di Taman Eden yang Tuhan siapkan bagi mereka. Tapi faktanya mereka tidak mengenali kasih Allah yang besar itu. Maka mereka pun tidak mengenali diri mereka siapa di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan sangat sayang kepada engkau dan saya. Maka jangan sekali-kali pernah mencurigai tujuan Tuhan, mencurigai peraturan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lakukan kesalahan kedua seperti Adam dan Hawa, karena dengan demikian mereka mati. Di sana juga terkandung unsur keserakahan. Bukankah pohon itu semua kau bisa makan? Cukup. Tapi mengapa harus penasaran dengan satu pohon itu lagi? Keserakahan dalam diri Adam dan Hawa sekaligus datang menyelimuti mereka. Ya, keserakahan ini juga sering merasuk dalam hati kita dalam hidup ini. Serakah, tidak bersyukur
tanpa sadar. Keserakahan dan tidak adanya bersyukur ini perlahan-lahan membawa kita berjalan dalam kematian, menjauhkan diri dari peraturan Tuhan dan memilih jalan sendiri. Saat itu engkau mati, kata firman Tuhan. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah mari kita buka hidup kita disoroti oleh firman Tuhan tiap saat, supaya engkau dan saya tetap sadar diri, supaya engkau dan saya tetap mengenali betapa Allah besar kasih-Nya bagi engkau dalam Kristus Yesus. Dan harusnya kita tidak lupa bersyukur, dan seharusnya hidup kita bermuara kepada Allah, semuanya dari Allah, oleh Allah, dan harus kepada Tuhanlah segala kemuliaan dari hidup ini, bukan kepada saya, bukan kepada diri kita. Itu artinya kita telah tepat mengenali diri kita dan mengenali Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, masih pendapat ahli dogmatika yang sama tadi. Dia katakan begini, hanya di bawah terang firman Tuhan, manusia akan dapat melakukan aktivitas dan aktualitas yang jelas dan benar. Hanya di dalam terang firman Tuhan, manusia itu akan dapat melakukan aktivitas dan juga aktualitas yang jelas dan benar. Saya rasa ini benar. Mari kita kembali kepada Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa tidak hidup lagi dalam ketaatan kepada peraturan yang dibangun Allah sebagai sistem hubungan manusia dengan Allah, maka selanjutnya Alkitab beritahu kita aktivitas dan aktualitas Adam dan Hawa kemudian menjadi keliru dan sesat. Ya, sesat. Maka kata firman Tuhan, ketika mereka mendengar langkah Tuhan di taman itu, mereka bersembunyi. Bukankah sebelumnya mereka begitu menanti kehadiran langkah Tuhan di taman itu? Mereka rindu Allah berbicara kepada mereka. Tapi ketika mereka tidak lagi di bawah terang firman Tuhan, aktivitas dan aktualitas diri mereka rusak dan sesat. Mereka bersembunyi, mereka menghindar dari Tuhan. Mereka bersembunyi, mereka tidak suka lagi ada langkah Tuhan di taman itu. Mereka menarik diri. Mereka bersembunyi. Mereka menarik diri dan menjauh dari Allah. Lalu Tuhan bilang, ngapain kamu? Di mana kamu ada? Saya di sini Tuhan, saya malu. Ngapain kamu malu? Saya telanjang Tuhan. Ya. Tadinya persoalan telanjang, Allah menciptakan manusia tidak memakai sehelai baju pun. Kita pencipta, dan mereka tidak malu. Karena kemuliaan ada pada mereka. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, yang tadinya tidak menjadi persoalan, sekarang menjadi persoalan. Tadi nggak malu kok. Ketika kita dalam dosa, seringkali kita ribut dan ribet. Yang tadi tidak jadi persoalan, kita persoalkan semuanya. Kita persoalkan suami, kita persoalkan istri, kita persoalkan pelayan, kita persoalkan, kita ribetkan hidup ini. Itu aktivitas dan aktualitas kita menjadi sesat dan keliru. Kemudian apa lagi? Mereka menjadi orang yang manipulatif, orang yang saling mempersalahkan. Kenapa kau makan? Tuhan, Hawa yang kasih saya. Tuhan, ular yang kasih saya. Aktivitasnya, aktualitasnya menjadi keliru dan sesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menjadi tidak jujur. Mereka sekarang sibuk membangun alibi untuk merasa benar di hadapan Tuhan. Saudara, ketika engkau dan saya tidak berada di bawah terang firman Tuhan,
Maka seringkali kita juga menjadi orang yang sibuk membangun alibi, sibuk mempersalahkan orang lain, yang jadi tidak masalah menjadi persoalan. Kita menjadi orang yang naif, kita menjadi orang yang tidak suka diberikan firman, tidak suka diberikan masukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah harta yang sangat mahal dalam hidup kita. Jangan lupakan, jangan buang, jangan tinggalkan firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang bisa membuat hidup kita di jalan yang lurus dan tidak melenceng dari kehendaknya. Benarlah kata Daud, firman-Mu adalah pelita dan terang dalam hidup. Gak ada firman, hidup kita sesat. Gak ada firman, hidup kita keliru. Gak ada firman, hidup kita gelap dan kelam. Maka mari cari firman, cintai firman Tuhan. Kalau tiap kita mengenali diri kita sebagai seseorang yang gak bisa hidup tanpa firman, pasti kita akan pegang erat firman, cinta firman, haus firman, belajar firman. Saudara, saya mau tanya di terakhir, kembali ke tema. Saudara pilih hidup atau mati? Ya jelaslah hidup. Orang bodoh yang memilih kematian. Kalau begitu, carilah kembali relasi yang baik dengan Tuhan. Taatlah kepada peraturannya, karena peraturannya adalah sistem yang Tuhan bangun untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Cintailah dan lakukanlah firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman ini. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tolong kami berkati kami. Kalau tiap-tiap kami didapati sedang dikoreksi oleh